Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Amin. Oke, di kesempatan kali ini saya mau servis HP dan problemnya di HP itu yaitu masalah HP-nya restart terus seperti ini. Jadi ini problemnya HP ini restart seperti ini, tapi tidak tahu kenapa ini yang punya HP ini tadi mengantarkan dengan membawakan papan cas, katanya HP-nya susah dicas. Dan di sini problemnya ini sebenarnya ini HP-nya ini restart seperti ini bukan bukan masalah pengecasan ya, mungkin ini untuk pengecasannya tadi saya coba lakukan pengecasan memang tidak ada respon sama sekali. Artinya di sini langsung saja. Jadi HP ini kalau dilakukan pengecasan tidak ada arus yang masuk. Ini saya lakukan pengecasan dan di sini arusnya itu tidak muncul sama sekali. Artinya memang di sini untuk bagian pengecasan memang bermasalah. Dan ini tadi sama yang punya sudah langsung dibawakan papan casnya yang ini. Oke, jadi kita kesampingkan dulu untuk papan casnya. Di sini karena kondisi HP-nya seperti ini problemnya, yaitu restart seperti ini. Jadi bagaimanakah cara untuk mengatasi permasalahan HP yang restart seperti ini? Dan ini untuk HP Infinix seri berapa ini saya kurang begitu hafal untuk serinya atau tipenya. Jadi problemnya seperti ini. Jadi ini ada dua kemungkinan. Kalau nggak tombolnya di sini ini konslet atau bisa dikatakan nekan terus, tapi kalau dilihat dari tombolnya di sini, kalau saya tekan di sini ini masih main. Bisa saja bagian tombol bagian dalam. Yang kedua, nah ini bisa hidup. Ketika ini saya tekan tombol-tombol, tadi sudah mau masuk ke logo yang X itu, tapi restart lagi. Terus permasalahan yang kedua, biasanya kalau restart seperti ini bisa saja masalah di bagian baterainya. Oke, langsung saja kita akan coba lakukan perbaikan dulu. Bagaimanakah cara mengatasi HP yang restart seperti ini? Oke, ini casingnya saya buka dulu. Jadi ini mau tidak mau harus dilakukan pembongkaran. Dan kita akan coba cek di bagian ya pokoknya kita bongkar dulu. Oke, langsung saja di sini saya akan coba lakukan pembongkaran terlebih dahulu untuk mengecek bagian baterainya atau mungkin bagian tombolnya. Jadi memang ini tadi sama yang punya sudah dibelikan ini, katanya permasalahannya ini tidak bisa dicas. Memang benar, ini saya cek tidak bisa dilakukan pengecasan. Kalau misalkan seperti ini sebenarnya bisa kita coba dengan melakukan pengecasan. Jadi kalau misalkan kita lakukan pengecasan dan HP-nya bisa hidup normal, artinya permasalahan kebanyakan itu masalah di baterai. Berhubung di sini masalah di bagian pengecasannya di sini bermasalah, jadi ini tidak bisa mengetahui untuk bagian permasalahan di HP ini. Jadi mau tidak mau harus dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Oke, ini saya akan coba lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Dan ini saya akan coba fokuskan ke bagian baterai. Nanti saya akan coba lakukan pelepasan di bagian baterai. Dan apakah permasalahan di HP yang restart seperti ini, kebanyakan sih masalah di bagian baterainya. Dan ya rata-rata kurang lebih hampir sama. Ini tipenya saya kurang begitu hafal. Ini kalau enggak Infinix Hot 9, ini Hot 9 Play kalau enggak salah. Oke, ini saya buka dulu untuk bagian casingnya. Dan seperti ini. Oke, di sini waduh tombolnya pada brodol. Oke, kita kesampingkan dulu yang ini. Kita akan coba lihat dulu di bagian tombolnya. Nampaknya tombolnya tidak ada masalah nampaknya, tapi kita belum tahu. Nampaknya untuk
bagian tombolnya kalau dilihat dari fisiknya sih nggak ada masalah. Jadi ini saya fokuskan coba ke bagian baterainya terlebih dahulu. Oke, di sini kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu untuk bagian penutup mesinnya, dan selanjutnya nanti saya akan coba lakukan pengetasan di bagian baterainya terlebih dahulu. Jadi seperti inilah untuk prosesnya untuk perbaikan jika mengalami permasalahan HP yang restart seperti ini. Ini akan coba saya percepat karena ini nanti saya akan coba untuk tidak skip-skip, jadi apa adanya untuk pembongkaran seperti ini dan perbaikannya. Jadi ini langsung saja, durasi mungkin ini nanti agak panjang, jadi mohon dimaklumi. Jadi ya biar tahu prosesnya untuk perbaikan, pembongkaran dan lain sebagainya. Jadi ya seperti inilah untuk prosesnya. Kalau kita coba analisa dari luar tanpa harus membongkar bagian bisa dikatakan bagian mesinnya, ya seperti ini harus dibongkar dulu untuk dicek di bagian baterainya, karena kebanyakan biasanya seperti ini permasalahan ada di bagian baterainya. Oke, tinggal beberapa mur lagi yang harus saya buka ini untuk bagian penutup mesinnya, dan ini nanti akan saya coba untuk fokuskan di bagian baterainya. Oke, ini tinggal beberapa mur lagi. Biasanya itu di bagian penutupnya ini nanti ini ada murnya di bawahnya sini biasanya. Jadi ini kita lepas dulu. Nah, di bawahnya sidik jari itu ada murnya, jadi jangan sampai ketinggalan untuk pembukaan. Bagi yang sudah terbiasa mungkin ini pembukaan seperti ini sudah hal yang mudah. Oke, jadi ini sudah masuk ke area bagian dalam dan saya akan coba lepas bagian baterainya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba pasang kembali untuk bagian baterainya, dan kita akan coba lihat apakah HP-nya masih ketika dihidupkan masih restart, dan ketika belum saya tombol pun ini langsung restart. Nampaknya ada yang konslet di bagian, kita tunggu. Oh ternyata masih restart. Saya akan coba angkat mesinnya untuk memastikan apakah permasalahan HP ini ada di bagian tombol. Ini sudah saya lepas untuk soket baterainya, dan ini saya akan coba pasang. Ini langsung hidup, berarti ini saya tidak tekan tombol, dan bisa diperhatikan di sini HP-nya kok langsung hidup. Ini aneh. Jadi ini saya akan coba fokus dulu ke bagian tombolnya. Jadi ini mesinnya akan saya coba angkat sedikit biar tidak bersentuhan di bagian tombolnya. Jadi untuk mengatasi permasalahan seperti ini harus ya bisa dikatakan secara pelan-pelan saja. Kemungkinan HP restart seperti ini ya banyak problem yang bisa saja terjadi, entah itu karena baterai, entah itu karena tombolnya. Jadi harus dipastikan atau kita cek secara perlahan-lahan dulu. Oke, ini ada beberapa mur yang harus saya buka untuk pengunci mesin. Apakah ada lagi? Tidak ada, dan saya akan coba dulu untuk lepas di bagian mesinnya. Kita sedikit agak angkat seperti ini. Oke, dan untuk bagian tombolnya di bagian bawah sini, ini bagian tombolnya, ini konektornya ada di bagian bawah sini. Oke, sekarang saya akan coba pasang baterainya. Kalau ini saya pasang tidak langsung hidup, berarti kemungkinan ada di bagian tombolnya. Oke, saya coba dulu untuk pasang di bagian baterainya.
Oke, sebentar, ini posisinya kurang oke. Oke, ini saya angkat bagian mesinnya, dan nah bisa diperhatikan di sini nampaknya tidak hidup HP-nya, berarti kemungkinan ini bagian tombolnya yang bermasalah. Saya akan coba hidupkan secara manual dengan mengonekkan antara pinnya. Saya akan coba dulu untuk bagian tombolnya atau bagian pinnya. Sebentar, biar sama-sama bisa terlihat. Saya akan coba dulu tombol secara manual, apakah HP bisa hidup. Oke, saya akan coba dulu, nampaknya agak susah. Sebentar, saya pastikan dulu baterainya sudah terpasang, dan kita akan coba hidupkan dulu secara manual. Sebentar, untuk memastikan bahwa apakah ini masalah di bagian tombolnya. Oke, untuk bagian tombol, bagian pinnya ini belum ketemu, antara pin 1 atau pin 2. Di sini ada 4 pin soalnya, jadi harus saya coba satu-satu. Untuk bagian tombolnya, untuk startnya, sebentar, ini kok belum ketemu yang mana tombolnya nih. Jadi ada, oh ini Kak, ada 3 di sini, ada 3, 4. Oh berarti di sini. Oke, saya coba lagi untuk memastikan. Ini saya hidupkan secara manual saja. Oke, sebentar, saya coba dulu, dan belum bisa, bagian tombolnya belum ketemu. Pin 1, pin 2 belum ketemu, sebentar. Oke, yang mana nih tombolnya nih? Oke, udah ketemu. Oke, ini sudah saya hidupkan secara manual dengan posisinya, yaitu ini sedikit saya angkat mesinnya. Bisa diperhatikan mesinnya seperti ini. Kita tunggu apakah restart. Nah, ini sudah bisa masuk ke menu. Berarti di sini sudah bisa dipastikan permasalahan di HP ini restart. Ini ternyata bukan masalah di baterainya, namun masalahnya ada di bagian tombolnya. Karena di sini untuk bagian tombolnya, bagian koneknya yang ini, yang bagian ini untuk bagian tombolnya tidak saya tempelkan mesinnya, jadi ini sudah bisa hidup. Oke, ini sudah bisa hidup seperti ini. Jadi permasalahan di HP ini sudah jelas, yaitu permasalahannya ada di bagian tombol. Jadi untuk HP yang restart, terkadang permasalahan bukan masalah di baterai saja dan bukan masalah di bagian tombol saja, tapi permasalahan ada di bagian lainnya. Jadi perlu dilakukan pengecekan seperti ini. Alhamdulillah ini posisinya sudah hidup. Jadi ini permasalahan bukan di baterai, melainkan di bagian tombolnya. Oke, jadi ini tinggal kita tinggal saya ganti saja untuk bagian tombolnya, karena di sini permasalahan nampaknya bagian tombolnya ini terjadi short atau konslet seperti ini. Untuk memastikan, di sini saya akan coba lakukan ini, saya akan coba tempelkan. Ya, jelas saja nanti apakah HP-nya langsung ada muncul indikatornya di bagian, sebentar. Oke, ini saya coba tempelkan di bagian sini. Nah, bisa diperhatikan ada bagian sentuhan. Nah, ternyata benar, ini langsung langsung nekan terus dan langsung mati HP-nya. Jadi ini kalau ditempelkan di bagian koneknya, oh tidak mati, tapi ini kalau ini nempel terus, mesinnya ini nempel ke bagian tombolnya, bisa diperhatikan ini hidup. Ini saya coba seperti ini HP-nya hidup, dan ini saya tempelkan, plug seperti ini, kita tunggu. Nah, muncul seperti itu. Jadi kalau
seperti ini tadi. Yang restart itu karena ini bagian tombolnya yaitu konslet. Oke, jadi pada intinya ini masalah di bagian tombolnya. Jadi ini permasalahan sudah jelas, ini masalah bagian tombolnya, dan ya ini ya tinggal diganti saja bagian tombolnya. Karena di sini permasalahannya tombolnya saya tidak punya, jadi ya mau tidak mau ini saya pending dulu. Oke, jadi ini adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah HP yang restart. Jadi bisa kita lakukan pembongkaran. Namun bila kondisinya pengecasannya masih normal saat HP-nya restart, coba kita bantu dengan pengecasan. Kalau dibantu dengan pengecasan bisa hidup dan bisa normal, berarti permasalahan bukan di tombolnya tapi di baterainya. Jadi kalau dibantu dengan pengecasan HP-nya mau masuk ke bagian menu, itu biasanya masalah di bagian baterainya. Dan ini tadi dikarenakan bagian colokan casnya ini tidak bisa, jadi ini tadi saya lakukan pembongkaran, dan saya kira ini tadi masalah di baterainya, ternyata ini masalah di bagian tombolnya yang bermasalah. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan ini karena ini tombolnya saya tidak punya, jadi ya pada intinya ini harus diganti bagian tombolnya. Oke, itu saja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih dan matur suwun. Waduh, repot ada stoknya ini.